Kita bertemu kembali dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam berbagai ilmu bidang ekonomi, bidang sosial maupun di bidang bisnis. Kali ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan untuk membahas salah satu poin penting dalam public speaking, di mana di kesempatan ini kita akan berbicara khusus tentang konsep pidato. Tentu sebelum kita memahami betul tentang apa itu konsep pidato, kita ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu pidato. Dari berbagai literatur yang ada dapat ditarik sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan pidato itu adalah sebuah aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan berbagai pandangan mengenai sebuah topik. Oleh karenanya ada kata kunci di sini, yaitu orang yang memberikan informasi dan orang-orang atau kelompok yang menerima informasi. Oleh karenanya dalam hal ini seringkali terdapat sebuah hubungan di mana antara pembicara atau orang yang membawakan pidato berkomunikasi dengan orang-orang yang menerima informasi yang dalam hal ini adalah para audiensnya. Adapun dalam kegiatan yang bermakna untuk menyampaikan berbagai informasi ke audiens, dalam hal ini makna-makna simbolisnya, ada beberapa tujuan dari dilakukannya pidato. Yang pertama adalah bahwa tujuan berpidato itu bisa berupa hal-hal yang menyampaikan bersifat informatif. Artinya, dalam melakukan pidato, seseorang memberikan informasi kepada audiens. Tentu ini menjadi salah satu ciri khusus dalam berbagai pidato yang memang tujuan utamanya adalah menyampaikan kepada audiens sesuatu yang mungkin menjadi konsumen dalam berbagai informasi yang bersifat langsung dengan audiens. Oleh karenanya tujuan pidato yang bersifat informatif ini seringkali menjadi penting bagi mereka-mereka yang bertindak sebagai audiens. Karena bukan tidak mungkin para audiens ini betul-betul membutuhkan berbagai informasi atau pandangan dari mereka-mereka yang kebetulan ditugaskan untuk menyampaikan informasi itu, atau dalam kata lainnya si pembawa pidato. Kemudian tujuan kedua dari dilakukannya sebuah aktivitas pidato adalah sambutan. Ini sudah banyak kita temui, mungkin bahkan kita juga sudah pernah bahkan sering melakukannya secara langsung. Di mana tujuan pidato untuk sambutan ini biasanya digunakan untuk menyapa para tamu yang hadir dalam sebuah acara. Oleh karenanya pidato jenis ini yang memiliki tujuan sambutan ini yang paling sering dilakukan, paling acap kali dapat dilakukan oleh
banyak orang. Namun demikian, untuk menjadi seorang yang mampu menyampaikan kata sambutan yang baik, tentu perlu pembelajaran yang sifatnya berkelanjutan. Mengingat dalam hal konteks berpidato ini banyak sekali unsur-unsur yang harus dipenuhi, sehingga dalam hal ini komunikasi akan tercipta yang amat baik antara mereka yang menyampaikan pidato dan mereka yang menjadi penerima informasi atau disebut dengan audiens. Kemudian tujuan yang ketiga dari tujuan dilakukannya pidato adalah yang bersifat rekreatif, di mana dalam pidato ini lebih khusus lagi dibuat untuk membuat orang lain itu merasa senang dengan pidato yang disampaikan, karena biasanya berisi dan bermakna untuk menghibur orang lain atau audiens. Ini juga seringkali terjadi dalam lingkungan kita, di mana seringkali ada beberapa orang yang melakukan pidato namun disertai dengan joke-joke atau guyonan-guyonan yang memang menjadi salah satu ciri khas kesukaan masyarakat kita. Karena dengan joke-joke itu, dengan hiburan-hiburan itu, masyarakat akan menjadi terhibur, terutama para audiens. Oleh karenanya, karena sifatnya yang rekreatif ini tidak semua orang bisa melakukannya. Ini berkaitan juga dengan bakat seseorang, karakter seseorang, apakah dia sanggup melakukan atraksi-atraksi permainan kalimat untuk membuat orang mungkin terhibur, mungkin tertawa, atau mungkin juga mengalami hal-hal yang bersifat kelucuan. Dan yang tujuan keempat dari dilakukannya aktivitas berpidato, setelah yang pertama tadi bersifat informatif, kemudian yang kedua bersifat sambutan, dan yang ketiga adalah rekreatif, yang terakhir adalah yang bersifat persuasif. Di mana dalam hal ini orang yang melakukan pidato biasanya bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar para audiens itu bisa dan mampu serta mau mengikuti kemauan dari mereka yang menyampaikan pidato. Oleh karenanya ini sedang tahun-tahun panas untuk politik. Ini banyak mereka-mereka saudara-saudara kita yang melakukan berbagai kegiatan pidato ini dalam rangka pemilihan anggota wakil-wakil rakyat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, terutama dari para audiens. Itu adalah ada beberapa tujuan dari dilakukannya aktivitas berpidato. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang konteks dan konsep pidato ini dengan ciri-ciri dari teks pidato yang baik. Tentu di antara kita jika suatu ketika mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sebuah pidato, alangkah baiknya kita mengenal sekaligus memahami dari ciri-ciri teks pidato yang baik. Yang pertama itu adalah bahwa kalau kita ingin menyampaikan pidato yang baik, haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tadi sudah disampaikan di awal pembicaraan ini kita telah mengenal beberapa tujuan dari dilakukannya pidato, yaitu informatif, sambutan, rekreatif, dan persuasif. Disinilah letak ciri-ciri khusus pidato yang baik, sehingga akan dapat dinikmati oleh para audiensnya sekaligus mereka memahami apa yang menjadi tujuan dari orang yang selalu dan bukan tidak mungkin suatu ketika akan ditunjuk untuk menjadi orang yang akan menyampaikan sebuah pidato.
Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang baik dari teks pidato adalah tentu harus mudah dimengerti. Oleh karenanya ini penting bagi orang yang melakukan pidato memahami betul siapa audiensnya. Karena audiens itu terdiri dari berbagai macam tipe kelompok. Mungkin ada yang mengklasifikasikannya dalam hal usia, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, atau mungkin dari sesuatu proses yang memang memerlukan sebuah pelatihan khusus, sehingga para audiens ini dapat dikatakan apakah mereka dari kalangan profesional atau bukan. Karena dengan segmentasi dari para audiens ini tentu permainan kalimat, permainan kata, permainan gestur tubuh akan berbeda-beda tergantung kepada audiens yang sedang dihadapi. Kemudian ciri-ciri berikutnya atau yang ketiga dari konteks teks pidato yang baik adalah bahwa dalam pidato itu alangkah baiknya berisi wawasan yang menarik perhatian. Artinya bukan sesuatu yang sudah lumrah didengar, dinikmati, dialami oleh para audiens. Artinya, kalau informasi itu bersifat up to date, wawasan itu bersifat kekinian, maka tentu para audiens akan jauh lebih tertarik dibandingkan jika mereka menyampaikan dan menerima informasi sesuatu yang mereka sudah paham sebelumnya. Oleh karenanya dalam melakukan aktivitas berpidato ini, bagi mereka yang akan melakukan pidato alangkah baiknya mempersiapkan diri dengan berbagai wawasan yang baru, di mana sifat-sifat kebaruan itu dapat menggugah ketertarikan dari para audiens. Yang berikutnya dari ciri-ciri teks pidato yang baik adalah memiliki kesimpulan. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena bukan tidak mungkin dalam hal berpidato ini tidak semua orang atau tidak semua audiens memahami dengan betul-betul sekian panjang, sekian lebar, sekian menit atau sekian jam yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pidato. Oleh karenanya di akhir pidato alangkah baiknya diulang lagi tentang berbagai kesimpulan, tentu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, sehingga isinya akan menegaskan kembali kira-kira apa yang menjadi misi dan tujuan dari dilakukannya sebuah aktivitas berpidato. Kemudian berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari ciri-ciri berpidato dan teksnya ini. Yang berikutnya adalah kita harus memahami tentang struktur teks pidato. Yang pertama itu adalah berisi tentang pembukaan, di mana dalam hal pembukaan ini biasanya orang yang menyampaikan pidato itu akan menyampaikan sebuah salam khusus berupa salam pembuka. Kemudian biasanya juga ada sapaan kehormatan bagi mereka-mereka yang hadir di dalam kegiatan-kegiatan di mana pidato itu diselenggarakan. Biasanya sapaan kehormatan ini ditujukan bagi kalangan-kalangan atau orang-orang tertentu, misalnya dari kalangan pejabat pemerintahan, kemudian juga dari golongan-golongan tertentu, misalnya dari golongan-golongan pemuka agama, pemuka adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya.
Selain itu juga ada dalam kata pembukaan ini juga ucapan syukur. Ini juga perlu dan penting sekali, di mana ini menunjukkan bahwa ada keterikatan antara kita sebagai manusia dengan Tuhan pencipta alam. Mengingat dalam berpidato itu pun tanpa peran serta izin dari Tuhan, tentu tidak akan berlangsung dengan baik pidato yang akan dilakukannya. Berikutnya adalah ada pengantar, di mana pengantar ini berisi tentang latar belakang dilakukannya aktivitas berpidato, di mana dalam latar belakang ini atau pengantar ini disampaikan mungkin bisa saja alasan atau yang sebangsanya. Oleh karenanya dalam isi dari pengantar ini perlu dipikirkan kembali, kira-kira harus disesuaikan dengan tujuan dilakukannya kegiatan pidato ini. Nah, dari pengantar ini kita dapat menyampaikan kepada audiens tentang kira-kira apa yang menjadi pesan kita dalam menyampaikan pidato sebelum kita melakukan berbagai dan pengungkapan aktivitas-aktivitas atau topik-topik yang perlu disampaikan secara lisan kepada para audiens. Berikutnya setelah dari pembukaan kita melangkah lebih jauh, yaitu tentang isi pidato, di mana dalam isi pidato ini menjadi sangat krusial, mengingat ini akan sangat berhubungan dengan berhasil atau tidaknya seseorang menyampaikan berbagai informasi kepada audiens. Disinilah letak dari titik tumpu dari pidato seseorang. Di sini dalam isi ini biasanya mengandung informasi yang ingin disampaikan. Lebih baik tentunya dalam menyampaikan berbagai informasi ini didukung dengan berbagai data, berbagai fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maupun kevalidannya. Oleh karenanya dalam melakukan pidato ini mungkin bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang baru, mungkin juga sesuatu tantangan. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa, alangkah baiknya, alangkah sempurnanya apabila dalam menyampaikan pidato itu dilakukan dengan sangat-sangat profesional. Apalagi jika audiens yang dihadapi itu berasal dari segmen orang-orang, kelompok-kelompok atau individu-individu yang mungkin sedikit memiliki pendidikan cukup tinggi, tingkat profesi yang betul-betul telah teruji, dan mungkin golongan-golongan mereka-mereka yang cukup berilmu dalam berbagai bidang. Kemudian yang terakhir, setelah ada yang namanya pembukaan, kemudian ada isi. Yang terakhir tentu adalah tentang penutup pidato, di mana dalam penutup pidato ini biasanya ada yang disampaikan kembali, yaitu seperti yang disampaikan di awal tentang kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi tentang apa-apa saja inti dari yang disampaikan pada saat menyampaikan isi dari pidato. Oleh karenanya kesimpulan ini perlu ditekankan kembali agar informasi yang disampaikan sekian menit sebelumnya, sekian jam sebelumnya dapat tercerna lebih tepat kepada para audiens. Di samping itu ada kesimpulan, juga ada harapan yang perlu disampaikan ke audiens. Tentu ini kaitannya dengan bagaimana kita mempengaruhi, bagaimana kita menggiring audiens agar mereka tidak hanya mendapatkan informasi semata, namun juga mendapatkan pemahaman sekaligus meningkatkan kapabilitas para audiens sesuai dengan tujuan dari dilakukannya sebuah pidato.
Dan tidak mungkin pula kita juga melakukannya dalam hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan audiens. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tentu ini pula kita harus memanfaatkan berbagai peluang untuk belajar terus dalam hal berpidato. Oleh karenanya dalam hal penutupan berpidato ini juga tidak boleh lupa kita mengucapkan berbagai ungkapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kesempatan, telah memberikan dorongan kepada kita untuk menyampaikan isi dari pidato, bahkan tidak hanya isi mulai dari pembukaan, kemudian sampai kita menyampaikan isi, sampai kita menyampaikan harapan dan kesimpulan. Oleh karenanya dalam kegiatan berpidato ini bagi sebagian orang mungkin ini cukup mudah, tapi bagi kebanyakan orang ini sesuatu yang mungkin sulit. Mengingat untuk bisa menyampaikan aktivitas berbicara di depan publik, tidak semua orang memiliki. Saya ulang, tidak semua orang memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menyampaikan persoalan-persoalan, informasi-informasi yang bisa disampaikan ke audiens dengan gamblang. Karena ini berkaitan pula dengan tingkat kepercayaan diri seseorang, berkaitan pula dengan tingkat pengembangan wawasan seseorang, dan juga ini juga berkaitan dengan mental seseorang, apakah dia berani menyampaikan sesuatu di depan publik. Oleh karenanya dalam kegiatan public speaking ini terutama haruslah dilatih dengan berkelanjutan dan banyak melakukan praktek. Karena memang dalam kegiatan public speaking ini yang paling banyak dibutuhkan agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik adalah kita harus banyak berlatih. Demikian penjelasan singkat kita tentang konsep pidato. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga suatu ketika kalau kita diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pidato, maka para audiens yang kita hadapi nanti akan merasa satu, merasa puas, yang kedua merasa mendapatkan informasi yang baik dan benar, dan yang ketiga merasa terhibur. Demikian penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula untuk men-share tayangan ini. Terima kasih.